Ngopi, Ngobrol Pintar bersama dokter-dokter spesialis di RSU Kabupaten Tangerang. Bersama saya Wulan, staf humas RSU Kabupaten Tangerang. Acara ngopi kali ini kita akan membahas tentang insomnia, di mana insomnia membuat penderitanya sulit tidur dan merasa tidak segar pada saat bangun tidur. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan mendengar penjelasan langsung dari Dr. Jab Mustopa, SPKJ. Beliau merupakan dokter spesialis kejiwaan yang berada di RSU Kabupaten Tangerang, dan beliau juga merupakan ketua dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, cabang Banten. Bagaimana dokter kabarnya pada hari ini, dok? Baik, Mbak Wulan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, dokter. Pada acara ngopi kali ini, kita akan membahas terkait insomnia. Sebelumnya, dokter sapa dulu nih, sahabat Ngobrol Pintar yang berada di rumah, dok. Hai, sahabat Ngobrol Pintar. Apa kabar? Salam sehat bagi semuanya ya. Baik, dokter. Kita gimana nih, dok? Kita langsung ke pertanyaan? Oke, boleh. Silakan. Nah, ini ada pertanyaan, dok. Ini menanyakan tentang terkait insomnia. Mungkin dokter bisa menjelaskan, sebetulnya insomnia itu apa, dok? Oke, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi insomnia itu suatu gangguan pola tidur. Ya, jadi pola tidur yang terganggu. Manifestasinya apa saja? Ada 3 manifestasi dari pola tidur yang terganggu ini. Ya, pertama, orang yang tidur yang nggak pules-pules, ya, jadi masuk tidurnya itu lama, ya, itu namanya inisial insomnia, ya. Terus yang kedua, udah tidur, tapi dia terbangun, bisa 2, 3 sampai 4 kali semalam, ya, itu juga masuk gangguan insomnia, ya. Yang ketiga, di mana orang tersebut tidur, tapi dia tidurnya pendek. Ya, sekitar misalnya 2 jam, 3 jam. Udah gitu nggak bisa tidur lagi dia. Nah, itu juga termasuk gangguan, masuk bagian dari insomnia. Ya. Dan untuk menentukan dia insomnia atau tidak, perlu ada waktunya. Ya, waktunya. Yaitu itu bisa terjadi, itu harus terjadi dalam waktu 3 atau lebih dalam seminggu. Dan berlangsung selama 3 bulan atau lebih. Pada waktunya. Panjang ya, dok? Iya, baru dibilang insomnia. Nah, biasanya orang datang berobat itu nggak sampai seperti itu, udah keburu dia datang berobat dia. Jadi maksudnya kalau 1 minggu kita nggak bisa tidur, itu belum bisa dinyatakan kita tuh menderita insomnia? Nggak bisa, belum dibilang insomnia. Ya, jadi dibilang insomnia setelah menurut kriterianya dia berlangsung 3 bulan atau lebih, selama 3 atau lebih dalam seminggu. Ya. Nah, dan biasanya orang itu berusaha untuk mencari pengobatan, ya, mengobatin sendiri, ya kan, diminum, beli obat apa, ya, obat-obat yang bisa menyembuhkan kantuk dia beli, ya, gitu. Mungkin bisa dialihkan dengan membaca. Ya, dia bisa ngalihkan, itu nanti masuk ke dalam tata laksananya, ya, tata laksananya. Lalu, dok, ini siapa saja, dok, yang biasanya mengalami siapa insomnia? saja yang bisa kena insomnia, ya, hampir yang pernah saya dapatkan dalam praktek, hampir setiap tingkatan usia, ya, bahkan pernah ada pasien dibawa seorang anak yang masih sekolah, bahkan sekolah belajar, ya, sekolah bermain, ya. Ibunya bilang ini tidurnya malam susah, dok, tengah malam baru bisa tidur, ya, jam 1, jam 2, terus pagi-pagi subuh udah bangun, tidurnya pendek seperti tadi yang kriteria ketiga, ya, manifestasi ketiga, dia tidur tapi pendek, ya, gitu. Tapi siang dia nggak ngantuk, gitu, ya, ada. Bahkan dari umur dewasa ada, remaja ada, sampai umur lansia yang juga sering kita dapatkan. Pasien yang mengalami gangguan tidur, pola tidurnya terganggu. Jadi pola tidurnya terganggu, itu dari usia dini itu sudah ada. Bisa ya, aja ada, bisa kita temukan. Gitu. Lalu untuk penyebabnya sendiri, dok? Nah, penyebabnya itu juga dibagi, ya. Pertama, yang kita tidak ketahui, ya, penyebab tidak diketahui. Jadi seperti tadi yang bilang, ya, dia masuk tidurnya lama, ya, nggak ketahui. Itu namanya inisial insomnia, ya. Yang kedua, penyebab dari faktor-faktor psikis atau faktor-faktor fisik, ya, atau keduanya, ya. Misalkan orangnya pencemas, ya,
atau orangnya mudah sedih, mudah tersinggung, ya. Nah, itu bisa mengalami pola tidurnya terganggu, ya, itu. Bisa menjadi pemicu. Iya, gitu ya? atau dia ada gangguan fisik, ya, misalnya dia sesek, Iya. ya, atau debar-debar, ya, atau ada gangguan-gangguan fisik lainnya, atau dia pernah stroke, ya. Nah, itu menyebabkan dia bisa susah tidur. Ada perubahan seperti itu, ya. Kemarin ada pasien juga, dia pos kena COVID. Sebelumnya dia bagus, dibilang saya bisa tidur dengan baik, ya kan? Terus dia kena COVID 1,5 tahun yang lalu. Sampai sekarang saya nggak bisa tidur. Tidur saya hanya sejam 2 jam malam hari. Siang saya nggak bisa tidur. Gitu. Bangun tidur saya seger, keleyengan kepala saya, sehingga saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu termasuk yang sekunder insomnia, ya. Nah, Di situ juga ada kecemasan tersendiri, iya. ya, Dok, ya? Nah, ada juga karena gangguan pola tidurnya disebabkan karena faktor lingkungan, ya, pekerjaan, ya, Iya. ya, pekerjaan, terus perubahan pola tidur, ya, misalkan kita sekarang di Indonesia, ya, itu kita pergi ke luar negeri, yang jam tidurnya berbeda. Nah, itu jet juga, lag. nah, jet lag itu bisa terjadi seperti itu, ya. Atau orang-orang yang kerja di lingkungan yang ada shift-shiftan, ya, Iya. shift 2, shift 3, ya. Nah, itu kan perubahannya kan bisa seminggu sekali. Dia harus tidurnya nanti masuk malam, masuk tengah, Iya. masuk pagi, ya. Nah, itu ada orang-orang yang tidak bisa menyesuaikan, membuat dia menjadi Sulit. pola tidurnya terganggu. Gitu, ya. bisa. Lama-lama dia bisa masuk ke insomnia, ya. gitu. Atau faktor-faktor lain, misalkan kehilangan orang yang dia cintai. Iya. Ya, ada tuh pasien bapak-bapak gitu, ya. Dia kehilangan adiknya yang sangat dia sayangi, yang merupakan menjadi tempat dia terus ngobrol, Iya. tempat dia mendapatkan curhat, ya. Terkadang adiknya sakit terus meninggal, dia menjadi nggak bisa tidur, dia pikirin. Nah, dia bisa lama-lama dia jadi depresi, ya. Jadi bisa kombinasi di antara penyebab ketiga penyebab itu. Baik, Oke. Dokter. Lalu berarti untuk bahayanya dari insomnia itu, Dokter? Nah, bahayanya nanti bisa lari bisa ke gangguan yang lain, ya. Jadi pertama, ya, bisa menimbulkan kecelakaan kalau dia berkendaraan, ngantuk-ngantuk kan, Tidak fokus. ya, nggak fokus, ya, mengganggu pekerjaan, produktivitas terganggu, Ya. ya, jadi nggak bisa kerja, ya, jadi di kantor malah dia tidur, ya kan gitu, Iya. ya. Nah, terus menjadi kinerjanya nggak baik, performanya nggak baik, ya, dan menimbulkan penyakit-penyakit lain, ya. Iya. Misalkan bisa timbul tekanan darahnya naik, ya, gula darahnya naik, ya, karena orang yang nggak tidur itu biasanya cenderung lapar, makan terus, ya kan, minum kopi lah, apalah, Iya. ya, ngemil-ngemil, ya, gitu, karena dia nggak bisa Istirahatnya tidur, jadi berkurang iya, gitu ya? jadi aktivitasnya meningkat, ya, Iya, baik. ya, jadi banyak faktor penyebab dan dampaknya. Iya. Oke. Lalu untuk mengatasi insomnia itu sendiri Nah. bagaimana, Dokter? Pertama kita harus mencari penyebabnya dulu, ya, kita harus eksplorasi dulu, ya, kira-kira ini faktor apa nih dari yang tadi saya sudah jelaskan kan, dari penyebab itu semua, ya. Nah, terus diharapkan klien kita ini memperbaiki kebiasaan yang berubah, ya, kebiasaan, karena tidur ini punya karakteristik sendiri-sendiri setiap orang. Setiap orang punya tipikal sendiri-sendiri untuk sampai bisa tidur, ya. Oh, beda-beda. Iya, sangat individual, Iya. ya, setiap orang. Kita harus mengenali dulu dalam mengobati ini. Kita harus mengenali dulu, kamu kebiasaannya seperti apa, ya. Kita harus tanya-tanya, ya. Kita jangan, ya udah, kamu harus gini, ya, kasih obat, jangan, ya. Jadi harus kita Ajak ngobrol ajak dulu. ngobrol, kita nilai dulu, ya, kita eksplorasi dulu, apakah ada pola pikir dia yang tidak sesuai, ya, atau ada yang dipendam, Iya. atau ada perasaan-perasaan yang dipendam juga, ya, Belum sehingga terungkap, ya gitu itu ya, menyebabkan semuanya bisa mengganggu pola tidur, ya, itu jadi kita selesaikan satu-satu. Gitu. Nah, terus ada juga nih, Dok. Ya. Maksudnya yang tidak bisa tidur karena insomnia, mereka itu minum obat, Dok. Nah, itu dia. Itu seperti apa, Dok? Nah, itu dia, ya. Nah, ini masuk dalam tata laksana, tata laksana, ya. Jadi tata laksana insomnia ini, ya, seperti saya bilang tadi, pertama kita harus cari penyebabnya, ya. Kita selesaikan penyebabnya, ya. Orang tuh maunya serba cepat zaman sekarang kan, Iya. Dok, nggak bisa tidur, maunya cepat, ya kan, karena dia tidak mengenali, tidak menyadari perubahan kebiasaan dalam dirinya dia, ya, baik berpikir maupun emosinya dia, ya. Nah, kita kenali dulu
Setelah itu baru kita obatin. Ya, karena saya dokter, Iya. jadi biasa memang kita awali dengan memberikan obat. Tapi yang bahayanya, seringkali klien itu dia datang mengobati diri sendiri. Oh, tanpa konsultasi? Iya, tanpa konsultasi ya. Dengar dari temannya, dari saudaranya. Nih saya dikasih obat ini nih, minum nih, sama nih ntar, sama dah. Ya kan, padahal itu beda. Karena setiap orang punya karakteristik sendiri, ya, Iya. punya ciri-ciri sendiri, punya kebiasaan sendiri, punya pola-pola sendiri yang berbeda, ya. Jadi kita harus kenali dulu. Itu dokter yang bisa mengenali, ya. Nah, biasa orang tuh memang kalau kasih obat tuh memang cepet. Ya, sebenarnya kita untuk tidur kan kita nggak perlu obat kan, Betul. ya kan, nggak perlu obat. Otomatis ya, Iya, Dok. itu udah anugerah alami yang sudah kita dapatkan, ya kan. Karena di dalam tubuh kita ini ada istilahnya tuh pola tidur, ya, circadian namanya, ya. Udah ada timernya Circadian, sendiri, iya benar, namanya biological clock. biologi. Ya, jadi jam biologis kita udah ada, ya. Jadi pola tidurnya tuh harus sama. Misalnya kita biasa tidur jam 10, Iya. jam 11 ya udah jam 11 tidur. Bangunnya pagi, tiap pagi. Jangan kita memanja-manjakan sampai bangun siang. Karena bangun siang itu menyebabkan jam tidur kita mundur. Itu bisa menimbulkan, Mempengaruhi ya. juga ya, Dok? Jadi kalau orang-orang yang sensitif itu merubah pola-polanya semua. Jadi moodnya juga bisa Iya, merubah. Apalagi orang yang tidur siang, ya. Iya. Nggak biasa tidur siang, dia kalau ngantuk dia tidur siang mengurangi tidur malam. Itu sangat mempengaruhi, ya. Terkadang abis tidur siang, jadi kepala malah bukan segar, malah Betul, pusing. ya. Nah, ya, jadi tidur siangnya boleh tapi sebentar saja, ya. Misalkan hanya untuk mengistirahatkan, merelaksasikan wajah kita, Iya. mata kita, ya. Atau kita refreshing dengan kegiatan lain, ya, supaya kita nggak gitu tegang. Baik, Dok. Oke. Baik, Dok. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Iya. Apakah sering tidur larut malam itu merupakan salah satu gejala dari insomnia, Dok? Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, ya. Jadi tidur malam itu tergantung kebutuhan, ya, tergantung aktivitas dia, disesuaikan dengan pekerjaan dia, ya. Ada orang-orang yang tidur malam karena dia untuk mengejar target. Karena pagi hari misalkan dia harus membuat laporan, ya kan? Iya. Harus dia ditunggu, harus rapat, ya, persiapan rapat, sehingga dia tidurnya malam. Atau dia mempersiapkan pesanan orang misalkan, ya, ada pesanan nih besok, misalnya dia usahanya makanan, Iya. atau usahanya apa, dia harus kejar ke target kan, Iya, harus betul. selesai kan pagi-pagi kan, ya dia kerja malam, ya. Yang penting intinya dia bisa tidur. Ya, seperti tadi kan, manifestasinya tidak di luar dari 3 manifestasi yang saya sebutkan tadi. Ya, dan jam tidurnya itu diharapkan kalau tergantung usia, ya. Kalau usianya dewasa biasanya sekitar 6 sampai 8 jam. Ya, lamanya, ya. Kalau usianya sudah umur 60 tahun ke atas 5 sampai 7 jam. Range-nya, lama tidurnya dengan kualitas yang baik. Ya, jadi nggak masalah mau tidur malam, ya. Gitu. Atau misalkan mahasiswa mau ujian, biasa dia kejar target kan, belajar, ya, gitu. Dia bisa tidur malam. Kebut semalam belajar. Ya, nggak masalah gitu, ya. Yang jelas- Yang penting tidak menimbulkan manifestasi yang tadi saya bilang. Oh, jam tidurnya jangan sampai kurang. Iya. Baik, Ya, dokter. oke. Nah, terus ini kenapa, Dok, ya? Kalau untuk keluhan-keluhan dengan insomnia itu harus konsultasi ke dokter psikiatri atau kejiwaan, Dok? Ya, karena karena di dalam keluhannya itu ada faktor-faktor psikis. Ya, kita lihat. Misalkan kita lihat dulu penyebabnya. Bisa karena faktor fisik, faktor psikis, psikologis, Ya. atau keduanya, ya. Keduanya saling berkomorbidity, ya, sehingga masuk ke kondisi sulit tidur atau insomnia. Jadi Ya. memang pentingnya eksplor dulu. Ya, dengan diekspor pasien. dulu, ya. Kadang-kadang memang ada dokter lain, spesialis lain memberikan dulu obat anti insomnia lain, Ya. ya, sesuai ini, ya. Nah, tapi dia nggak melihat bahwa itu dampak dari pemberian obat itu, ya, kadang-kadang bisa menimbulkan adiksi. Nah, banyak kecanduan. masalah lain, ya, Iya. masalah lain, ya, gitu. Baik, dokter. Lalu untuk terapi yang harus dijalani oleh penderita insomnia itu sendiri apa, Ya. dokter? Pertama tadi saya sudah bilang kita harus mencari dulu, mengeksplorasi dulu penyebabnya. Pertama kita atasi dulu penyebabnya. Yang berikutnya kita melakukan konsultasi, bentuknya psikoterapi. Ya. Psikoterapi. Nah, apa itu psikoterapi? Psikoterapi terapi konsultasi, ya. Bisa dilakukan dengan melakukan terapi perilaku, terapi pola pikir, merubah pola pikir, ya.
terapi merubah cara pandang, ya, itu psikoterapi. Tapi itu perlu waktu, perlu proses, ya kan? Nah, yang berikutnya baru kita berikan obat. Itu namanya farmakoterapi. Nah, itu kombinasi semuanya itu kan sangat baik hasilnya dibandingkan dengan hanya nggak usah tidur ya, kasih obat. Itu tidak menyelesaikan solusi. Jadi 2 terapi itu memang harus dilakukan. Ya, terus yang berikutnya klien kita atau pasien kita ini harus bekerja sama dengan dokternya untuk bisa memberikan laporan, ya, dan harus melakukan apa yang disarankan, ya, itu yang diminta, ya, sehingga dia kembali lagi ke kondisi semula seperti dulu, ya kan? Jadi ada 3 tadi ya, Dok, ya. Ya. Kita mengelola tentang perilakunya, tentang pengobatannya, pola pikir, dan kita harus mengikuti anjuran dari dokter yang menyarankan untuk terapi tersebut ya, Dok. Ya, dan bisa diberikan obat sementara, untuk mengurangi tekanannya yang selama ini sudah dirasakan, ya. Biasa orang datang setelah ada keluhan, ya, ada tekanan, ada keluhan, baru dia datang. Gitu. Kadang insomnia sendiri pun tidak disadari ya, Dok? Tidak disadari, ya kan? Tidak disadari, ya kan? Gitu. Baik, dokter. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir, sahabat ngopi. Ada tidak, Dok, tips-tips supaya kita tuh bisa cepat tidur sebagai penderita insomnia, Dok? Tips-tips dari dokter. Oke, terima kasih, ya. Jadi di sini ada dikatakan bahwa ada namanya higiene tidur, ya. Higiene tidur, ya. Higiene tidur, ya. Pertama, bangun pagi diusahakan, ya. Bangun pagi, jangan berlebihan, ya. Maksudnya tidurnya mentang-mentang libur nih, ya kan? Nah, itu merubah pola tidur, ya. Terus yang kedua, kurangi tidur siang, karena tidur siang mengurangi tidur malam, ya. Tidur siang akan mengurangi tidur malam, ya. Tidur siang boleh tapi dibatasi, ya. Kalau kita mau tidur malam hari dengan baik, kita kurangi tidur siang, ya. Terus kita harus ada latihan fisik yang ringan sampai sedang, ya. Olahraga, Dok. Olahraga, ya, fisik, ya, untuk ada metabolisme kita terjadi pertukaran metabolisme, ya. Nah, ada sisa-sisa pikiran kita, makanan kita dikeluarkan, ya, dengan ya. Terus yang berikut, menghindari stres emosi, stres emosi dan dalam pekerjaan, ya. Jadi jangan kamu mau tidur bawa-bawa ke tempat tidur pekerjaanmu, ya kan, gitu, ya. Nggak akan rileks. Ya. Jadi mau tidur itu kita harus membuat suasana rileks, ya, suasananya rileks kalau mau tidur, ya. Gitu, ya, tenangin dulu, ya, lakukan relaksasi, ya, kita atur napas, ya, suasana nyaman, lemesin ototnya, ya kan, gitu, ya. Itu tips tidurnya, ya. Atur napasnya, tarik, ya. Terus kalau udah tidurlah setelah ngantuk. Pergi tidur apabila kita sudah merasa ngantuk, ya kan, gitu, ya. Mempersiapkan tidur lebih baik. Itu dia tips-tipsnya, ya. Itu secara garis besar, ya. Terus ya, Dok. Ya. Sudah waktu tidur ya kita tidur. Ya. Terus ada lagi tidak melakukan aktivitas yang meningkatkan metabolisme. Misal mau tidur, kita minum banyak, ya kan, atau kita makan yang kenyang. Ada orang tuh, ya, Dok, saya kalau makan nggak bisa tidur. Itu pola pikirnya harus salah itu, ya. Karena pada waktu kita makan itu organ tubuh kita bekerja semua, mesinnya bekerja, ya kan, mengelola makanan itu, ya. Mana bisa kita tidur, justru nggak sehat malahan, ya, justru malahan jadi seger, ya, karena makanan itu diolah, ya. Hindari minuman atau makanan yang merangsang kesegaran kita, misalnya minum kopi, ya, minum teh menjelang malam hari, ya, itu stimulan-stimulan yang bisa merangsang, mengganggu pola tidur kita, ya. Gitu. Jadi untuk ini ya dikurangi atau dihindari, ya? Dihindari, dikasih boleh tapi ada jamnya, dikasih jarak, ya. Misalkan 6 jam sebelum tidur, gitu, ya, boleh. Baik, dokter. Oke. Baik, sahabat ngopi, makasih dokter atas penjelasan yang telah dokter sampaikan terkait insomnia dalam acara ngopi ngobrol pintar. Semoga apa yang telah dokter sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk sahabat ngopi di rumah yang punya keluhan dapat berkonsultasi langsung dengan Dr. Jab Mustopo SPKJ di Poliklinik Rawat Jalan kami setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan jangan lupa follow IG dan YouTube kami di RSUD Kabupaten Tangerang.
Salam sehat. Kami ada untuk Anda.